من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tirakil aghyar wa mistaibabil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembagian daripada atau tingkatan daripada takwa. Kemarin kita baca yang pertama takwal kufur, artinya bertakwa terhadap sesuatu yang kufur. Kemudian yang kedua takwa terhadap yang diharamkan. Nah, sekarang takwa yang martabah at-tsalitsah, ini tingkatan yang atau pembagian yang ketiga adalah ittiqa'us syubhat, meninggalkan yang syubhat. Jadi takwa meninggalkan yang syubhat. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa al-halalu bayyinun, yang halal itu jelas, ya. Wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya, antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang syubhat, mustabihat, yang syubhat. Apa syubhat itu? Nanti dijelaskan ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak orang yang mengerti tentang yang syubhat ini. Kalau halal jelas, banyak orang tahu, ya. Tapi ada juga yang haram juga tahu. Ada yang syubhat. Syubhat ini kata Rasulullah SAW tidak banyak orang yang mengerti. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi kebanyakan orang tidak mengerti tentang yang syubhat ini. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjaga dari yang syubhat, barang siapa yang menjaga dari yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi, maka dia telah terbebaskan atau terselamatkan itu agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Jadi barang siapa yang menjaga dari yang syubhat, artinya tidak makan yang syubhat, tidak mendekati yang syubhat, maka terbebaslah apanya? Dia bisa menjaga kehormatan agamanya, ya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang masuk ke dalam yang syubhat, ya, waqa'a fi syubhat, jadi masuk ke dalam yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia masuk ke dalam yang haram. Orang kalau dekat-dekat dari yang syubhat nanti masuknya jadi haram. Qara'in yar'a haulal hima, seperti pengembala yang mengembala di sekitar batasan-batasan, gitu ya. Kalau kambing itu dikasih kita angon, ya, angon kambing, kemudian kita kasih tahu kambing itu, jangan sampai sini ya, saya kasih garis ini,
Kambing, jangan makan yang itu. Boleh yang ini. Kira-kira kambing itu bisa nggak? Nah, supaya kambing ini nggak makan rumput orang yang di sebelah tadi, caranya gimana? Jauhin. Jauhin. Nggak bisa kita kasih dia pelajaran. Awas, yang pohon itu jangan. Ya. Yang pohon ganja jangan dimakan. Nggak bisa, ya. Dia nggak bisa dijaga seperti itu. Seperti itu juga yang syubhat. Barang kara'in yar'a haulal hima. Ya. Jangan dekat-dekat dengan tadi pengembala. Yushiku an yuqa'a fihi, ditakutkan nanti masuk ke dalamnya. Kalau sudah di batasan-batasan itu pasti ditakutkan akan masuk. Ya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap malik, ya, hima. Setiap raja, setiap penguasa itu mempunyai hima, mempunyai batasan-batasan, rambu-rambu. Itu. Ala wa inna himallahi fi ardihi maharimuh. Dan ketahuilah rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan itu adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di negara ini pasti punya peraturan. Semua. Ya, bahkan adat istiadat setiap daerah lain-lain. Itu wajib ditaati. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah juga punya batasan-batasan, rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Enggak boleh orang melanggar itu. Apa batasan-batasan atau rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala? Yaitu yang diharamkan. Begitu. Apa yang diharamkan? Apa yang diharamkan misalnya? Apa saja yang diharamkan? Ya, berzina, minum khamr, berbohong, korupsi, maling, rampok, apa lagi? Dan yang jelek-jelek semua. Gitu. Pasti yang diharamkan pasti jelek. Ya, nggak ada orang yang diharamkan oleh Allah SWT itu baik, enggak. Dan semua yang diperintahkan pasti baik. Itu yang wajib disadari. Kita semua bilang begitu. Nggak ada. Ya, semua yang diperintahkan Allah pasti baik. Tugas kita, tugas umat Islam mempertahankan semua yang dari Allah pasti baik. Walaupun nanti di luar sana banyak orang menginginkan kita mengatakan bahwa yang dari Allah ada yang nggak baik juga, atau yang lebih pantas dia mengatakan tidak cocok, nggak relevan lagi sekarang, begitu. Itu godaan siapa? Setan, ya, godaan setan. Godaan setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa godaan itu? Apapun yang mengajak kita untuk nggak taat kepada Allah, yaitu setan. Ya, loh, tapi pakai peci yang ngomong, ya. Ada orang pakai peci, ya, katanya agamawan, tapi bilang begitu, nggak perlu taat, ya. Ilmu agama itu nggak usah dalam-dalam, nanti tahu semua haram-haramnya. Jadi maunya dia apa? Ini ya, ini semua jenis yang mengganggu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau kita duduk sendiri tiba-tiba ada bisikan untuk melakukan sesuatu yang haram, itu bisikan siapa? Setan. Ya, itu dari golongan jin yang nggak kelihatan. Tapi kalau kita duduk, datang orang mengajak kita untuk bermaksiat, bentuknya itu apa saja ya? Mau pakai peci, kayak mau pulang dari masjid, kayak mau apapun, berarti dia setan, tapi jenisnya apa? Manusia. Begitu. Gimana supaya orang tadi nggak dekat lagi, pegang telinganya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu ya. Supaya dia jadi baik juga, kembali kepada manusia. Ala wa inna himallah maharimu, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa di dalam jasad ini, jasad manusia itu ada mudghah, ada gumpalan darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau baik, gumpalan darah itu
ya, maka baiklah semuanya. Semua manusia menjadi baik, hatinya baik, penglihatannya baik, semua tadi. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau barang tadi rusak, maka rusak semuanya. Ya. Ala wahiyal qalbu, itu adalah hati. Nah, hati itu mudghah. Mudghah itu kalau baik, maka baik semua. Begitu. Makanya kalau ada orang tanya, kita melihat orang ini banyak yang baik atau yang banyak yang jahat? Gitu. Ya. Kita ini kalau lihat orang nggak beres itu, astagfirullahaladzim, orang itu nggak beres, ya, yang itu baik tapi nggak beres juga, begitu. Kalau yang sana lumayan tapi kurang juga, gitu. Alhasil semakin banyak orang yang nggak beres, berarti radar kita yang nggak beres. Apanya? Hati. Ya, berarti yang nggak beres hati kita. Kata Rasulullah SAW, man sa'a dhannuhu sa'a amaluhu. Orang yang buruk prasangkanya, buruk pula amalnya. Nah, begitu, ya. Orang yang biasa malam keluar untuk maksiat, begitu kelihatan orang, ya, dia biasa keluarnya itu maksiat, begitu. Begitu lihat tetangga datang malam, paling pulang karaoke itu. Padahal dia kerja, karena dia biasanya melakukan hal-hal yang seperti itu. Sa'adhanu sa'amaluh. Ya. Tapi kalau orang yang baik, dia ya, Masya Allah, tetangga kita dengar suara air tetangga lagi mandi malam, Masya Allah, mau tahajud itu. Dikira kita bilang Masya Allah itu qiyamul lail, karena baik, ya. Padahal dia mungkin lagi sering-sering ke kamar mandi begitu, ya. Alhasil sa'adhannuhu sa'amaluh, itu kata Rasulullah SAW. Ya, ukur diri kita itu dengan syariat, dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Semakin banyak orang baik, berarti semakin baik. Kalau hatinya nggak bagus, diceritakan bahwa Luqmanul Hakim, ya, Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, ambilkan, begitu ya. Luqmanul Hakim diperintahkan oleh majikannya, begitu ya. Potongkan aku kambing, kemudian pilihlah dari kambing itu yang terbaik. Kemudian setelah dibuka, dimasak, dibuka, apa yang ada? Hati, ya, hati dan lidah, dimakan. Besok majikannya mengatakan lagi, pilihkan, sekarang carikan lagi yang paling tidak baik yang ada di kambing ini. Dipilih lagi. Sama, hati dan lidah. Maka ditanya Sayyidina Luqman, mengapa kamu pilihkan ini yang terbaik? Dan kenapa waktu yang terburuk juga sama? Dan beliau mengatakan, kalau manusia menjaga hati dan lidahnya, maka dia menjadi orang yang paling baik. Ya, begitu. Barang siapa yang tidak bisa menjaga hati dan lidahnya, dia menjadi orang yang buruk. Walaupun dia ahli ibadah, gitu ya. Ahli ibadah su'udzon kepada orang buruk, ya, su'udzon, berburuk sangka kepada orang, atau lidahnya tajam kepada orang, ya, itu menjadikan dalam hadis disebutkan bahwa lisan ini banyaknya orang masuk ke dalam neraka karena lidahnya. Gitu. Juga hati, dalam hati nanti disebutkan bahwa orang yang selamat ketemu Allah illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim itu hati yang selamat. Selamat apa? Ya tidak suudzon kepada orang. Ya, suudzon ini berhati-hati kepada umat Islam. Bisa terbungkus dengan ibadah, seolah-olah dia beribadah dengan mengatakan tadi hatinya menilai orang macam-macam. Ini alat paling hebat, ya. Alat paling hebat. Orang itu kalau mau tahu orang itu biasanya lama. Duduk muamalah, dilihat dulu orang ini benar nggak benar.
Tapi kalau kita pakai hati sebentar, semenit selesai itu. Wah, nggak beres itu. Gitu ya. Ini alat paling canggih itu hati itu ya. Tapi banyak salah ya. Ya, banyak salah ya. Pakai rasa. Ya, pakai rasa. Saya ini orang itu perasaan saya, Masya Allah. Hah? Hati ente ini luar biasa berarti, ya, bisa menilai orang dan dibenari, ya, dipercayai kebenarannya, gitu ya. Kalau hati orang belum tentu benar, tapi kalau dia bilang perasaan nggak enak ini, perasaan nggak enak, memang hatinya rusak, nggak enak terus, lihat apa aja nggak enak ya. Kata Rasulullah SAW, kalau beres hatinya, bagus hatinya, maka beres semuanya. Kalau tidak beres, tidak beres semuanya. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang bersih. Ya, pertama bisa menerima kebenaran, tidak suudzon. Ya, hati-hati ini ya, tidak suudzon kepada umat Islam. Suudzon itu luar biasa. Orang ahli ibadah bisa suudzon. Ya, orang ahli ibadah bisa suudzon. Dia lihat orang nggak beres. Ya, wah itu nggak ngerti apa-apa itu ya. Astagfirullahaladzim, itu orang nggak takut dosa apa ya? Padahal orang takut dosa juga. Dia masuk kepada dosa yang suudzon, yang disepakati haramnya. Ya, tapi dia mengkhawatirkan orang untuk takut berbuat dosa yang masih diperselisihkan. Dia tidak sadar, ya, dia kena penyakit yang lebih parah lagi. Begitu. Ya. Kayak orang kena penyakit sesuatu yang tidak terlalu berbahaya, padahal dirinya kena penyakit yang sangat berbahaya. Faman taba'ada 'anis syubhat hasalat lahul bara'ah fi dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang bisa mampu menjauhkan dirinya dari yang syubhat, maka dia telah terbebaskan dirinya dari apa? Agama dan kehormatannya. Selamat agama dan kehormatannya. Kalau tadi berani meninggalkan yang syubhat. Wasaliman minal wuqu' fil muharramat, kemudian dia terselamatkan juga dari masuk ke dalam yang haram. Jadi tinggal dari yang syubhat dulu, syubhat ditinggalin, insyaallah terbebas dari yang haram. Wal halalu bayyinun inda kulli muslimin wa muslimah. Halal itu bayyin, jelas untuk siapa? Muslim dan muslimah. Artinya orang halal melakukan hal yang halal itu semua orang tahu, ya. Semua orang tahu apa yang halal, apa yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib, ya, bagi seorang muslim mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Ada kewajiban bagi setiap muslim mengenali mana yang halal, mana yang haram. Khususnya tentang apa? Terkait apa disebutkan? Ma haramallahu minal muharramatil ma'lumah, ya. Hurmatuhu fid dini bid darurah. Seperti orang homer, masa enggak ngerti homer haram? Ya. Babi haram. Semua orang Islam harus mengerti. Iya. Bipang. Dulu ada bipang. Kok enggak ngerti bipang itu kan babi. Itu semua orang harus tahu. Ya. Semua orang harus mengerti yang haram-haram. Riba, orang tahu. Ya. Jadi tidak boleh ada alasan orang Islam mengatakan, oh saya nggak tahu kalau itu haram. Bisa nggak nanti alasan begitu pada Allah? Kenapa kamu melakukan yang haram? Nggak tahu ya Allah. Saya nggak tahu. Bisa jadi hujah nggak? Nggak bisa. Kan ada pengajian, ada ustadz, sibuk ya Allah. Gitu. Kira-kira diterima nggak itu? Atau alasan begini lagi, ustadznya nggak enak. Gitu. Ustadznya kurang nyunah. Ya, kira-kira itu jadi tuntutan nggak? Dituntut nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Dituntut. Ya, dituntut. Ustadznya sombong, nggak pernah datang ke rumah. Ya. Maunya ketemu di masjid aja. Gitu. Bisa? Kira-kira alasan-alasan itu diterima nggak?
nggak bisa, ya, nggak bisa. Kalau nggak mau masuk masjid secara sukarela, nanti dipaksa masuk masjidnya, ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kita tetangga suruh paksa, saksikanlah bahwa ini orang yang baik. Baik apa baik? Hah? Kita dipaksa untuk mengatakan orang ini baik. Begitu. Padahal sholat ya nggak pernah, ya. Begitu. Tapi kita jawabnya gimana itu? Baik, ya baik aja lah, baik apa? Ya, kan nggak apa-apa. Masa bilang kurang baik? Nggak ada ya begitu ya. Baik aja. Ya. Tapi ini babnya lain ya. Ini bukan bab kesaksian, nanti bab lain lagi. Apa itu? Nah, disebutkan di sini. Apa yang sesuatu yang diharamkan, yang disepakati dan semua orang tahu. Pertama, homer. Enggak ada orang bilang homer itu ya halal. Oh, kalau kadar alkoholnya sekian persen boleh. Itu setan yang ngomong itu biasanya. Ya. Homer itu yang memabukkan, kalau nggak mabuk nggak apa-apa. Begitu. Ya, maka dikasih gambar wajah orang tua. Begitu. Pakai jenggot lagi. Untungnya nggak pakai peci itu ya. Namanya apa? Anggur orang tua. Kurang ajar. Itu memang setan yang ngajarin begitu ya. Setan itu paling pintar dia. Sajaratul khuldi. Kenapa sajarah khulud? Siapa yang ngasih nama sajarah khulud itu? Pohon kekekalan. Pohon yang kekal. Makan pohon ini kekal. Yang ngasih nama itu siapa? Iblis. Iblis yang paling pintar, ya. Dunia fantasi, begitu, ya. Apalagi kalau orang yang bisa bergaul dengan siapapun, yang pintar bergaul, namanya apa? Ustadz gaul, gitu. Ini ustadznya bisa, duduk sama waria bisa, ya. Duduk sama yang telanjang bisa. Kalau ustadz itu yang dikit-dikit haram, ini enggak. Bisa duduk bareng. Ini ustadz, ya, moderat, ya. Ini moderat. Ini dapat sertifikat nanti ya. Yang begini. Kalau yang terlalu lurus-lurus saja, itu radikul namanya. Begitu. Ya. Homer, semua orang tahu. Zina, la taqrabuz zina. Zina itu apa? Nah, perlu didefinisikan. Zina itu apa? Hubungan intim laki-laki dan haram tanpa nikah. Suka atau tidak suka? Menteri Pendidikan mau bikin, kalau suka nggak apa-apa, bukan zina. Itu definisinya siapa? Setan. Ya, setan. Setan itu menghalalkan yang haram. Ya. Umat Islam nggak ada pilihan lain. Apa yang diharamkan, haramkan. Itu selamat nanti. Kuburannya terang. Masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau hidupnya mengatakan yang benar aja nggak berani, ya, takut-takut. Padahal ini sudah ayat, sudah jelas. Bagaimana tanggung jawab dia nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Maka kita perlukan ulama-ulama yang bisa protes. Ini bikin peraturan, saya nggak mau ikut yang begitu-begitu, nggak ada urusan. Ya kecolongan habis-habisan kita nanti. Ya, kita undang-undang dirubah merugikan umat Islam, kita nggak ngerti. Dengan kecuekan itu kita merasa soleh, merasa paling benar. Oh, ini agama yang benar. Yang penting saya di masjid, nggak ngurusin yang lain apa-apa. Ini kan bahaya ini. Jadi biar bagi tugas, ada yang begitu, ulama ada yang begini, nggak apa-apa. Jangan saling menyalahkan yang penting. Ya, dan kita bersyukur kepada Allah, para aktivis, para asatid yang peduli tentang hal-hal seperti ini, wajib kita dukung. Ya, jangan mau kita dipuji satu tapi dihantam umat Islam yang lain, jangan. Kalau saudara kita yang dihantam, yang dituduh macam-macam, saya nggak mau. Seharusnya begitu. Ya. Oh, yang ini moderat, yang ini radikal. Senang dia.
diadu domba senang. Dombanya ada domba yang komersil. Ya. Kalau domba berantem, yang satu dibayar, satu enggak, kan kasihan ya. Yang satu dibayar terus. Nah ini berhati-hati ya. Zina. Jadi zina itu sesuatu yang diharamkan, mau tidak mau. Ya. Saya rela, enggak apa-apa. Berarti enggak zina katanya. Hah? Kata Menteri Pendidikan katanya enggak apa-apa. Diperbolehkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kurang apa? Masih kurang nih. Ada letusan gunung di mana-mana. Ya, buat Allah Subhanahu wa taala mudah mendatangkan musibah, itu mudah sekali buat Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak bisa di gunung, pakai di laut enggak, mudah sekali buat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sariqah. Apa sariqah? Curi, mencuri. Apalagi bahasanya? Korupsi, mencuri, kurang keren, korupsi. Nah ya, kalau mencuri pelakunya disebut apa? Maling, pencuri. Ya, kalau korupsi namanya koruptor. Kayak lebih keren ya, koruptor. Copet sama aja itu ya. Kemudian riba ini haram, ya, sudah diketahui haramnya, ya. Riba, pegadaian, sami mawon itu, ya, pokoknya pinjam 1 juta kembali 1.100.000, 200, 300, 400, itu semua riba, hukumnya haram. Man'iz zakah juga itu yang diharamkan. Enggak mau ngeluarin zakat. Ya, tidak mau mengeluarkan zakat. Wal ghibah wan namimah. Ghibah ngomongin orang, namimah adu domba. Mengadu domba orang. Wa ma wara'a dzalika mimma yatasawa fi ilmihi al-awam wal khawas. Kemudian apapun selain dari itu semua yang orang awam semua mengerti. Gitu ya. Orang awam semua mengerti. Riswah misalnya, apa riswah? Suap. Ya, bahasa halusnya apa? Bahasa kerennya? Gratifikasi. Ya, apalagi? Semua walaupun dirubah namanya kita tahu. Oh ini memperlancar sesuatu, yaitu riswah namanya, berarti haram. Begitu aja. Ya, berzina jelas haram, khamr haram, ghibah, namimah dan seterusnya. Kemudian ilmu mengetahui tentang halal dan haram wajib, dan itu harus disampaikan. Ya, kalau ada orang mengatakan apaan itu pengajian kok halal haram aja. Oh mau halal semua? Bukan di pengajian, mau cari yang halal semua. Di sana kebun mana? Safari. Nah itu halal semua. Nggak pakai baju boleh, ya. Makan yang nggak disembelih juga boleh. Apa aja itu. Manusia itu semakin banyak peraturan berarti semakin bebas, semakin dia mulia. Orang nggak pakai peraturan hidupnya berarti nggak mulia. Ya. Jadi wajib bagi setiap orang memahami ini tadi, sampaikan begitu, haram. Makanya kalau ada orang yang mengatakan babi itu haram ya, babi itu haram. Korupsi haram. Apakah para koruptor itu mau dikasih daging babi? Kira-kira koruptor itu kalau dikasih daging babi, astagfirullahaladzim, mungkin gitu ya. Haram ini. Iya. Nah kalau bansos lebih dahsyat itu. Ya, haram dan menyengsarakan orang. Tapi dia nggak merasa dosa, enggak. Karena apa? Karena sering disampaikan bahwa ini haram. Itu sering disampaikan, orang menjadi jadi takut akhirnya. Kalau korupsi kan jarang-jarang orang bilang korupsi itu haram, korupsi jarang. Ya. Makanya orang yang mau makan
berani makan uang haram pun, dia kan dikasih babi masih bilang haram. Ini semua berkaitan tentang apa? Tentang ilmu yang wajib disampaikan, bahwa ini hukumnya haram, harus disampaikan terus. Ya. Sehingga kalau orang sudah setiap hari dia dengarkan kebenaran, begitu ada yang batil, secara otomatis dia akan menolak. Tapi kalau enggak, ya enggak bisa. Ya. Ada orang dulu, ya, ada orang menghina Nabi Muhammad. Ada yang kaget, ada yang enggak kaget. Dianggap biasa-biasa aja. Iya. Ada orang yang menghina Rasulullah SAW. Begitu. Dulu, berapa tahun yang lalu. Ya. Ada orang yang enggak kaget, duduk aja, bahkan ikut tertawa. Coba bayangkan itu. Dia ikut tertawa, berarti kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu belum dia pahami dengan baik dan wajib dibela. Tapi dia biasa-biasa aja. Ya. Saya nggak perlu sebut namanya, dan itu sudah, mudah-mudahan tobat, orang sudah kembali. Ya. Kemudian datang lagi orang tadi. Berapa baru-baru ini ya, semakin banyak ini, subur. Memang luar biasa akhir-akhir ini, negara kita ini luar biasa. Ya, penista agama itu semakin banyak. Ya. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Memang berbi, kata dia. Dia bilang begitu. Memang berbi itu. Kalau apa maksudnya berbi, saya nggak ngerti juga. Ya, itu istihza, bisa kufur, bisa murtad itu orang ngomong seperti itu. Rasulullah yang mengatakan, la yantiqu anil hawa, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya sakit, sholat, dalam keadaan dia hampir meninggal, dia mengucapkan la ilaha illallah, mati, masuk surga. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditertawakan. Begitu. Kalau yang menertawakan, kalau kita udah jelas ya, orang yang menertawakan atau dia setuju dengan omongan seperti itu murtad kalau nggak syahadat lagi. Itu jelas itu. Ya, hadis Rasul SAW. Ya. Tapi yang saya herankan ini, kok nggak protes? Orang-orang itu diam-diam aja. Ya. Tuhan saya bukan orang Arab. Nah, Tuhan bukan orang Arab. Jadi orang mana? Orang Jember atau orang mana? Yang mau dipilih orang mana? Nah, ini kan hal-hal yang seperti ini. Bagaimana? Dari apa? Dari terbiasa. Ya, itu bukan omongan dia itu. Sebelum-sebelumnya juga sudah ada, dia meniru aja omongan orang yang sesat. Makanya kebatilan-kebatilan itu jangan boleh dipopulerkan. Jangan populerkan kebatilan. Kita juga kalau kirim ada di berita-berita yang nggak baik, jangan ikut di-share lagi. Jangan. Ya, berarti kita ikut meramaikan itu tadi. Orang ngomong nggak benar, kecuali kita sampaikan kepada ustadz, kepada ahlinya yang kira-kira bisa melakukan tindakan apa. Kalau cuma buat teman-teman aja, jangan. Yang baik-baik saja yang kita kirim. Ya. Nah, di sini mengenalkan ilmu, mengajarkan ilmu tentang halal dan haram. Kemudian di sini juga disebutkan wa min dalikal ilm al-kafi bi raddi syubuhat dhallin. Wajib juga kita mengajarkan orang harus punya, para ulama harus ada yang bisa membantah argumentasi orang-orang yang dhallin, orang-orang yang sesat. Seperti tadi, Tuhan bukan orang Arab, ya. Atau yang mengatakan bahwa semua agama sama. Ya, ini wajib setiap ulama yang mengerti menjelaskan kepada orang. Bahaya ini nanti kalau semua agama sama, nanti anaknya bilang, ya saya pilih yang itu aja, nggak pakai sholat. Kan bahaya itu. Semua agama kan sama. Saya sibuk, nggak bisa sholat 5 waktu. Saya ikut yang agama yang itu aja, yang sebulan sekali, yang ibadahnya sebulan sekali misalnya. Kan ini wajib dijawab, ya. Wa syubhatut ta'inin, ya, fiddin, orang-orang memberikan syubhat itu tadi, syubhat-syubhat tentang agama, ya. Tidak disyaratkan masuk surga itu Islam. Ada mengatakan begitu. Enggak, ya. Tidak perlu Islam, yang penting akhlak,
Dan akhlak dibalik lagi. Akhlak itu disebut diartikan budaya, budaya diartikan akhlak. Nah, itu namanya, itu syubhat namanya. Kalau yang ngomong orang bodoh, kita bilang ya kamu sakit, nggak paham berarti kamu itu salah baca buku. Tapi kalau orang alim gimana? Kalau dia orang pinter, kan manggut-manggut pengikutnya. Ya, itu wajib ada ustadz-ustadz, para ulama yang mengerti menyampaikan hal-hal seperti itu, supaya tidak tersesat orang. Juga orang-orang wal mu'taridin ala syariati sayyidil mursalin. Orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang membantah syariat, enggak mau syariat. Cara Islam enggak mau. Nah, ini wajib para ulama juga punya ilmu menjelaskan kepada umat bahwa syariat wajib dipakai. Ya, ada orang bilang saya mau Islam tapi enggak mau syariat, kafir. Gitu ya. Saya mau Islam tapi saya nggak mau syariat, itu. Atau saya Islam tapi mau ambil sebagian saja, gimana itu? Bisa nggak itu? Ini ada paket 10, saya ambil 7 aja dah, yang 3 enggak, begitu. Ini wajib bagi setiap orang Islam menyampaikan, nggak boleh kalau masuk Islam udkhulu fis silmi kafah. Kafah artinya total, nggak bisa pilih-pilih. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Ada dia mau dari satu sisi saja, enggak, masuk Islam semuanya. Muamalahnya, ibadahnya, piutang dan sebagainya, apa kita ini semua waris, ya, jual beli, ya Islam harus semuanya. Atau di sini diperlukan ilmu juga orang au ala kitabi rabbil alamin, menafsirkan Al-Qur'an semau-maunya. Begitu. As-sariqu was-sariqatu faqta'u adiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri potong tangan, misalnya begitu. Oh, itu maksudnya bukan potong tangan begitu, bukan. Ya. Itu kan syubhat namanya. Nah, kita orang awam. Penting ini orang awam. Orang awam kalau dengerin yang begitu-begitu, orang-orang yang sakit-sakit itu, ya, anggaplah itu penyakit lah ya. Apa caranya? Saya kok bingung. Loh, kok ini bilang begini? Ikut jumhurul ulama. Ikut jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan apa? Dari 4 madhab itu apa katanya? Kalau mereka udah bilang ini boleh, halal, ya jangan dengerin orang yang mengatakan itu haram. Kalau sudah ulama semua sepakat bahwa ini adalah sesuatu hal yang baik, begitu. Tiba-tiba ada yang mengatakan itu enggak baik, tinggalin. Ikut jumhurul ulama, selamat. Ya. Juga disebutkan di sini wa ghairu dzalika fal ilmi bihi fardun kifai, maka ini adalah ilmu yang fardu kifayah. Berarti kifayah bagi setiap ulama, bagi setiap orang yang mengerti. Ada syubhat-syubhat sekarang ini kan syubhat terus, ya. Orang menghina Islam, mengajarkan orang untuk ragu, ya, mengatakan semua agama sama, itu yang paling bahaya nanti, ya. Semua agama sama, nanti tanggal 25 selamat hari raya kita ikut juga, itu kan kelahiran Nabi Isa katanya. Enggak, ya, kita tidak meyakini, tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan tanggal itu hari kelahiran Nabi Isa, ya. Dan Nabi Isa menurut keyakinan kita seorang nabi, hamba Allah Subhanahu wa taala. Menurut orang-orang yang memperingati sebagai anak Tuhan, Tuhan. Beda. Jangan ikut-ikutan. Ya. Enggak boleh ikut-ikutan. Walaupun sekarang kalau yang mengatakan begini, ini yang apa namanya? Keras, yang radikal. Yang mau selamat itu justru dibilang radikal, yang taat. Ya, nggak apa-apa. Mau dikasih stempel apa, yang penting Rasulullah ridho. Ya, biar orang mau kasih stempel apapun, kita mengambil tadi yang syubhat ini harus ditinggalkan. Ya, orang berusaha bukan yang syubhat dijadikan yang halal sekarang.
syubhatnya dijadikan halal. Ya, kalau tidak ikut mengucapkan sekarang justru dapat stempel itu tadi. Ya, yang nggak mau mengucapkan distempel, diberi stigma macam-macam itu, keras, radikal, ortodok, apalagi lah itu. Ya, terserah mau bilang apa aja. Yang penting saya mau selamat. Ya, Rasulullah SAW mengatakan yang syubhat tinggalkan. Kalau syubhat dilakukan masuk ke dalam yang haram. Ya. Wa itajalla, belum, masih ada waktu. Dan siapapun yang melakukan hal-hal yang seperti itu, yang mensyiarkan syubhat-syubhat itu, wajib bagi kita untuk menjelaskan kepada orang awam. Ya sabar, berdakwah ya sabar, harus dijelasin lagi. Nggak boleh tiap tahun datang itu, tiap tahun kita akan ulang-ulang terus. Begitu ya. Nanti ustadz-ustadz yang lain juga begitu. Jangan diam, sampaikan apa yang terjadi sekarang ini, hal-hal yang membahayakan. Ya. Dijalankan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Enggak ada muslimahnya. Ala kulli muslimin, walaupun nanti artinya perempuan juga wajib. Tapi hadisnya yang ada cuma talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya. Muslimah masuk di dalamnya. Ya. Jadi wajib. Dalam hadis juga ini penting disebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib. Tadi wajib yang untuk diri kita, wajib untuk orang lain. Yang orang lain itu tugasnya ustadz. Ya, tugasnya ulama. Mencari ilmu, kemudian dia bisa. Ustadz yang berbicara tentang apa? Tentang yang tadi sholat, tata cara sholat, zakat dan sebagainya. Ada syubhat-syubhat, harus ada orang-orang yang mau mengerti tentang syubhat-syubhat itu supaya dia bisa membantah daripada syubhat-syubhat yang ada. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan di sini, wawadi'il ilma inda ghairi, ya, wawadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril jauhar wal lu'lu' wad dahab. Dan orang yang menggantungkan atau memberikan ya ilmu kepada orang yang bukan ahlinya. Jadi ilmu itu ada ahlinya. Kalau orang dulu mau ngajar, diapain dulu itu murid? Dilihat malamnya bangun nggak? Begitu. Dulu katanya kalau ada orang mau belajar itu dia suruh menginap di rumah gurunya, dikasih tempat, kemudian dikasih ember di sampingnya. Kasih ember. Karena dulu belum air belum banyak seperti sekarang, kemudian alat-alat dan sebagainya, tadi embernya. Kalau besok dilihat embernya, airnya berkurang subuh, dilihat berkurang berarti dia sholat malam, berarti airnya dipakai, boleh belajar. Gitu. Kalau dilihat embernya masih, pulang. Saya mau belajar, bawa kitab, enggak kitab, pulang. Dulu orang begitu. Sekarang ini orang belajar macam-macam ya. Belajar tasawuf, belajar agama di Kanada sama Yahudi. Oh keren namanya. Kalau Yahudi mau bilang apa? Ayo sholat, kira-kira diajarin gitu nggak sama Yahudi? Yahudi mengajarkan agama, kira-kira bilang apa dia? Sholat dong, ayo sholat. Gurunya nggak sholat ya Yahudi? Bagaimana mau jadi anak soleh itu? Bagaimana menjadi orang yang soleh? Ya, jadi sekarang orang banyak punya ilmu, tapi ilmunya tadi. Ya, nah di sini kata Rasulullah SAW, memberikan ilmu kepada bukan ahlinya itu seperti orang menghias babi. Babi dikasih kalung permata, dikasih kalung emas. Dia bukan ahlinya, nggak taat. Maka Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Jadi ilmu itu tidak punya ilmu, arti ilmu hanya semata-mata ilmu, tidak, tapi harus ada kepatuhan, ketakutan,
ketaatan kepada Allah. Tidak ada itu, nggak ada gunanya. Ilmu sebanyak apapun, tapi dia melanggar. Ilmunya banyak, meremehkan umat Islam. Ilmunya banyak, menghalalkan yang haram. Ilmunya yang banyak, berjabat tangan dengan perempuan. Ilmunya banyak, mengatakan jilbab nggak wajib. Ilmunya ada, tapi riba dimakan. Masih mau diikuti? Bisa nggak jadi panutan yang segitu? Nggak bisa. Maka Allah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Jangan juga paksakan orang akhlaknya nggak baik kok dikasih ilmu. Kalau orang akhlaknya nggak baik, diajarin akhlak dulu, rapi baru dikasih ilmu. Begitu. Faman manahal juhala ilman adha'ahu. Barang siapa yang memberikan orang-orang yang bodoh ilmu, maka dia akan disia-siakan ilmunya. Karena dia nggak taat. Ya, ini banyaknya orang meremehkan agama dan selanjutnya banyak orang menghina agama, tapi dia ngerti agama. Oh maksudnya begini, dia main-main dengan agama itu. Ya, karena apa? Karena gurunya salah, sudah tahu ini anak nakal kok dikasih ilmu. Ini gitu ya. Ini orang nakal kok dikasih ilmu. Ya. Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu pernah Abdullah bin Mubarak. Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Ada orang mau belajar, dilihat nggak layak. Ya. Ini orang dari kerajaan, biasa hidup mewah, mau belajar agama. Belum, kamu belum layak. Belum. Terus dia pulang, Abdullah bin Mubarak bangun mengantar orang tadi sampai ke kudanya. Dia bilang, "Kamu ini gimana? Tadi jadikan saya daftar jadi murid, enggak kamu terima, tapi kamu hormati." Ya, iya, kamu wajib aku hormati. Tapi untuk nambah ilmu enggak. Kalau menghormati tetap dihormati, tapi ilmu jangan. Ya. Kalau ada gejala-gejala nanti jadi tadi talawun dalam agama ya, dulu haram sekarang halal. Ya. Itu yang nakal yang bikin video itu, yang bikin video nakal itu ya. Jadi dulu bilang apa? Bagaimana hukumnya ini? Haram. Sekarang ditanya lagi, apa hukumnya ini? Halal. Ini talawun namanya. Talawun artinya pelin-pelan dalam agama. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, waman mana'al mustaujibina faqad dhalam. Tapi barang siapa yang mencegah, gitu ya, orang yang tidak mau memberi ilmu kepada orang yang mau, maka dia telah mendolimi. Yang layak wajib diberi, yang tidak layak jangan diberi. Maksudnya begitu, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang layak untuk mengemban ilmu ini. Kemudian kita ajarkan pada siapapun halal dan haram, jangan berhenti. Memang itu rambu-rambu umat Islam, ya. Rambu-rambu umat Islam, ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Itu yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.